Tapi menurut saya, itu mendoktrin anak muda untuk bergaya dengan hutang. Membeli barang branded dan memotong kartu kredit setiap bulannya. Oke, jadi Anda merasa bahwa utang ini akan dibebankan pada Anda semua nih? Oh tentu saja, kepada siapa lagi selain uang rakyat? Oke. Di sini ada mahasiswa, saya tadi melihat ngangguk. Saya yakin bahwa mereka juga paham atas ini. Saya mau tanya dulu, ada yang nggak paham nggak? Paham, Mbak nih. Pakai mikrofon boleh. Saya apa namanya? Berdiri boleh? Tes. Iya. Baik, paham, terima kasih. paham nggak tadi? Paham. Paham banget. Baik. Oke, kalau menurut Anda ada indikasi korupsi atau apa mungkin? Sepertinya dalam program pekerjaan. Namanya siapa? Nama siapa dari kampus mana? Saya Yuliana Yoketamela, angkatan 2024 dari Universitas Pancasila. Apa yang ada di benak Anda soal ini? Siapa? Tamaela. Panggilnya siapa? Yoke. Yoke, oke. Yoke, apa yang ada di benak Yoke di sini? Ya. Menurut saya sempat mungkin terpikirkan di benak saya ketika pembahasan segmen pertama mengenai WUS membuat bangga anak-anak muda. Tapi menurut saya pribadi WUS tidak berperan banyak sama anak muda, Mas. Kenapa? Karena yang bisa merasakan WUS hanya orang-orang tertentu dengan kalangan-kalangan tertentu. Sementara untuk WUS itu bagus berada di Asia Tenggara ketiga, Indonesia sekian-sekian. Tapi menurut saya itu mendoktrin anak muda untuk bergaya dengan hutang. Membeli barang branded dan memotong kartu kredit setiap bulannya. Oke, jadi Anda merasa bahwa utang ini akan dibebankan pada Anda semua nih? Oh tentu saja, kepada siapa lagi selain uang rakyat? Betul. Anda pernah naik WUS? Saya tidak pernah. Nggak pernah naik WUS? Dan tidak ada benefit untuk itu. Dan tidak apa? Tidak ada benefit saya untuk naik WUS untuk apa? Tidak ada keuntungan? Iya betul. Kan lebih cepat. Saya rasa tidak diperlukan sih. Oke. Kan yang bisa merasakan hanya orang-orang tertentu. Kalau ke Bandung Anda naik apa? Saya naik kendaraan pribadi. Oke. Ya nanti kalau kendaraan pribadi Anda punya. Apalagi kalau seandainya yang lain kan belum tentu juga. Oh enggak, kalau saya nggak selalu naik kendaraan pribadi. Saya juga pengguna travel. Travel, lebih murah. 100. Lebih murah, lebih cepat dan juga efisien. Oke. Jadi saya mau sampaikan begini, Anda nggak rela bayar utang 4 triliun setiap bulan plus bunganya 2 triliun, artinya 6 triliun setiap tahun, mohon maaf, untuk WUS ini? Tentu, kenapa harus rela? Betul dong. Sementara Anda tidak pernah menggunakannya? Bukan hanya sekedar tidak pernah menggunakan, tapi banyak rakyat kecil yang tidak punya benefit untuk itu. Oke. Oke, baik. Baik, Mas. Oke. Makasih, Yoke. Luar biasa. Saya respon sedikit aja. Oke, silakan Bung Suman. Jadi kebanggaan sebagai bangsa itu bukan persoalan kita bisa pakai atau nggak pakai. Tapi 270 juta misalnya rakyat Indonesia, ketika kita punya sesuatu yang tidak dimiliki oleh bangsa lain, itu kebanggaan. Jadi bukan cuma anak-anak muda yang dianggap itu tidak bisa merasakan itu. Mungkin hampir mayoritas masyarakat Indonesia tidak merasakan juga. Tapi sebagai bangsa, bahwa kita selama diri kita sebagai warga negara Indonesia, patut juga bangga yang tidak dimiliki juga oleh bangsa lain. Itu soal kebanggaan gitu. Saya lebih berbangga. Jadi tidak linear dengan sesuatu yang misalnya saya tidak bisa merasakan, jadi saya tidak bangga. Enggak Baik, linear. menurut saya lebih berbangga ketika melihat rakyat Indonesia hidup makmur dan terjamin. Ya itu soal lain. Jadi bahwa itu bagian dari apa yang harus dilakukan oleh pemerintah. Baik, jadi betul. ini bukan hanya sekedar soal WUS. Iya betul. Jadi itu juga menjadi PR buat pemerintah untuk mewujudkan apa yang kamu mau dan apa yang rakyat Indonesia mau. Seharusnya sudah seperti itu, tapi kita lihat bagaimana di lapangannya, bapak-bapak, betul? Oke. Luar biasa. Oke, baik. Oke. Tapi saya salut sama kamu, Yoke, luar biasa. Oke, setelah sekali menutup ya. Saya. Oke. Kalau kita lihat kebanggaan ini adalah kalau kita bisa bikin sendiri. Kalau kita bisa buat sendiri, itu adalah suatu kebanggaan dan kita bisa ekspor, kita punya teknologi ke luar negeri. Kalau kita hanya import, apalagi kita bilang ini the whole 100% kita import kecuali yang dalam lokal komponennya yaitu lahan dan sebagainya, yaitu sulit kita mendapatkan kebanggaan di situ, apalagi importnya dengan utang yang sedemikian besar. Demikian Bung Aiman. Oke, baik. Oke, Iman. Saya ingin menyampaikan sebentar Iman. Saya ingin menyampaikan terakhir bagaimana India dan China melihat situasi dunia. Mereka bilang, saatnya kita berhenti dari neo-imperialism, itu Narendra Modi. China bilang, berhentilah terkolonisasi dalam pemikiran. Colonization of mind.
Kalau tadi kita menggunakan istilah bangga pada produk kayak gitu, mestinya Cina juga berhenti dong mengkolonisasi pihak lain. Karena Cina sendiri berpikirnya begitu. Seperti juga Narendra Modi menghentikan yang namanya neoimperialisme dan dia lawan. Nah, kalau kita kembalikan kita bangga dengan posisi kayak gitu, maka ini disebut dalam bagaimana ketergantungan eksternal itu dibungkus dengan baik dengan istilah pembangunan. Padahal pada saat yang sama bungkusan-bungkusan itu ngebebanin rakyat semuanya. Bagaimana kemudian Anda punya kebanggaan pada struktur ketergantungan eksternal yang tinggi? Kan saya bilang tadi, utang Anda terkena, teknologi Anda beli, material Anda datangin, tenaga kerja Anda dapetin, mereka nggak punya kerjaan, hilang jadinya. Bagaimana mereka punya kebanggaan dengan tidak menjadi pengangguran? Itu masalah-masalah yang bisa dipikirkan. Dampak lebih lanjut, ini kesempatan sebenarnya bagi Prabowo Subianto, apalagi ditubusin dengan Gibran. Yang mikir kalau pembangunan itu melahirkan apa yang disebut dengan meminimalkan ketergantungan eksternal secara struktural. Itu yang Antoni maksud tadi. Gitu loh melihatnya. Mas. Oke nanti, bentar, biar imbang. Silakan. Bang Modi, silakan. Sekalian penutup Bang Modi. Ya ini closing statement. Ya. Ya, saya seperti awal tadi, saya hanya melihat desain besar dari isu ini bahwa memang sejak Pak Mahfud MD bicara di media bahwa ada indikasi korupsi di dalam proyek kereta Wus, lalu KPK merespons perlunya informasi tambahan dari Pak Mahfud dan seterusnya. Lalu masuklah perdebatan soal hukum pidana bahwa memang ini urusan penegak hukum, ya soal informasi itu silahkan cari sendiri dan sebagainya segala macam. Tetapi sejauh yang saya amati memang sampai hari ini tidak ada rumusan permasalahan hukumnya yang pasti. Nah inilah yang nanti menjadi tantangan bagi kelompok masyarakat yang peduli seperti Pak Iksan Nursi, Pak Said Didu dan teman-teman. Kalau memang sudah punya rumusan masalah hukumnya, monggo silahkan itu dimasukkan dalam proses hukum dan pastinya KPK dan institusi yang lain akan merespons dengan baik karena ini negara hukum. Kita tidak akan pernah membantah itu. Hanya saja kita harus menghindari juga bahwa di dalam merespons isu macam ini sedapat mungkin nuansa tuduhan politik dan sebagainya itu dikurangi, tapi fokus kepada materi hukumnya supaya masyarakat dicerdaskan bukan dikacaukan oleh opini-opini macam ini. Dan tentu saja kita berharap semua media di Indonesia juga harus selalu terbuka, proaktif di dalam merespons semua isu, menghadirkan diskusi seperti di suara Rakyat Bersuara ini, berbagai opini dihadirkan, tetap menjaga hati-hati untuk tidak terjebak di dalam trial by the press. Terima kasih, itu saja dari saya. Oke, baik. Saya ke Bung Yudi yang baru sedikit bicara. Sebenarnya ini, pertanyaan saya gini, sekalian closing juga, tapi agak panjang boleh nggak apa-apa. Menurut Anda tadi Anda sudah berdiri di depan sini, Anda melihat angka-angkanya, Anda melihat perubahan-perubahan angkanya yang begitu luar biasa, bahkan bukan hanya pokoknya nilai proyeknya, tapi juga utang bunganya, bunga utangnya yang naik luar biasa. Menurut Anda adakah indikasi korupsi di sana? sebenarnya saya tadi tuh nggak ingin berbicara, saya ingin langsung menyidik misalnya. Karena melihat data-data yang begitu Anda langsung jelas. ingin menyidik. Iya. Maksudnya karena, Anda sudah gemes bahwa ini ada indikasi korupsi. betul sekali. Anda yakin dengan apa yang jawaban Anda? Anda menilai bahwa ini ada indikasi korupsi. Indikasi kan? Iya. Yakin. Nah, sekarang dan ini layak diselidiki? Layak lah. Sekarang mengapa saya yakin? Kita tahu bahwa suatu kasus korupsi itu tidak dilakukan dengan sengaja. Dia pasti ada yang namanya perencanaan. Ya, apa yang terjadi ya di saat akibatnya itu sebenarnya sudah ditentukan dari awal. Ya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, berbicara mengenai kasus korupsi, hanya ada 3 hal ya pelakunya. Pertama adalah intellectual debtor, ya, orang yang memerintahkan, orang yang punya kewenangan. Kemudian yang kedua adalah koordinator, ya, dia yang kemudian menjadi jembatan antara intellectual debtor dengan orang yang terakhir itu eksekutor. Sekarang permasalahan dari WUS ini saya lihat lagi coba untuk dicari solusi supaya tidak ada permasalahan. Tetapi kan sudah terbongkar dari awal, ada misalnya pemilihan Cina gitu. Kalau tadi dikatakan oleh Bang lupa lagi aku.
Bang Ubed ya, bahwa mengapa memilih Cina karena ada jaminan, nggak ada jaminan dan sebagainya. Saya pikir harusnya nggak sesederhana itu. Dalam suatu pemerintahan good governance pasti semua ada acuan. Apa acuannya? Yaitu adanya kajian, adanya legal opinion. Ya pasti itu ada. Sama seperti misalnya tadi kita harus membaca, misalnya ada risalah rapat perpindahan dari Jepang ya kemudian ke Cina. Ya, itu pasti ada hitung-hitungannya, matematikanya dan sebagainya. Kan tadi disebutkan kenapa dari Jepang ke Cina, karena Jepang mensyaratkan adanya tanggungan APBN, sementara Cina enggak. Ya udah pilih Cina. Nah, tapi kan masa sesederhana itu kan putusan ya, karena nggak pasti kan ada turunannya. Itu yang menurut saya kita harus telusuri. Nah, kemudian terkait dengan kedepannya, ya saya melihat emang ada 3 hal. Pertama dari prosesnya, kemudian dari pembangunannya, dan sekarang apa yang terjadi sekarang. Ada hal yang sangat penting yang harus saya sampaikan, bahwa walaupun ada perubahan undang-undang BUMN terkait dengan BUMN adalah kerugian BUMN bukan kerugian negara. Kita ingat bahwa kasus ini terjadi tempusnya itu adalah ketika undang-undang BUMN masih jelas ada bahwa keuangan BUMN itu ketika terjadi kerugian adalah kerugian negara. Nah, itu yang pertama. Jadi menurut saya ya, orang-orang yang ada di Wika, yang ada di Jasa Marga, yang ada di mana KAI gitu kan, dan terakhir perkebunan malah ya, itu adalah pihak-pihak ya yang harus dimintai pertanggungjawaban pertama. Mengapa? Karena mereka yang ada di middle. Kita nggak mungkin langsung ke high kayak tadi pembuat kebijakan, nggak mungkin, sulit. Kalau kita langsung ke atas, maaf Pak Said Didu ya, sebagai pasti di bawah ini akan saling menutup. Kita harus mencari dulu di level middle-nya. Nah, kalau di middle dapat, maka yang di bawah, yang di bagian lower-nya sebagai eksekutor, dia kemudian akan berbicara karena ada kasus. Cuma permasalahannya adalah saya terkejut juga ketika KPK ya, mereka menunggu terkait dengan pengaduan. Ya, seharusnya KPK tidak perlu menunggu, ada yang dinamakan proactive investigation. Itu mereka bisa kok, kan apalagi kan menarik perhatian masyarakat. Kalau misalnya memang tidak terbukti, saya pikir juga tidak jadi masalah gitu ya. Ya tentu kita wajar karena emang ada gitu permintaan dari Bang Ihsanuddin, beliau tuh ahli sebenarnya. Saya juga harusnya ini dipanggil jadi ahli gitu ya sama KPK gitu kan. Nah, karena dulu waktu Senturi ahlinya saya gitu. Nah, jadi kembali lagi ya, bahwa saat ini saya pikir KPK harusnya sudah mulai bergerak. Ya. Karena insting Anda sebagai penyidik KPK, Anda menilai bahwa ada indikasi yang kuat terkait kasus korupsi di sini. Betul, di awalnya. Kayak tadi, kan gini, sama seperti kasus-kasus lain. Misal kasus Chromebook misalnya kan. Ya, bagaimana tidak direkomendasikan Chromebook. Ya, tapi kemudian ya ternyata jalan. Ya kan, kemudian kasus lain IKTP. IKTP kan sudah direncanakan bahkan sebelum ada anggaran untuk IKTP. Ya, apalagi kasus-kasus lain. Nama kasus yang mirip dengan Cina yang saya pernah menangani yang terkait dengan Pelindo misalnya. Itu kan dari awal sudah direncanakan. Nah, tapi memang Pak Said Didu ada permasalahan terkait dengan legal formal ya, bahwa ketika ini berhubungan dua negara. Dan saya pikir jangan-jangan orang yang merancang ini itu sudah tahu bahwa ya tidak mungkin akan ada investigasi terkait dengan proses perencanaan. Karena begitu sulit. Orang-orang di Indonesia yang akan menjadi saksi yang terkait dengan perencanaan tadi pasti akan pasang badan. Sementara kalau kita meminta kepada pihak Cina untuk diperiksa, kalau nggak ada izin dari pemerintah Cina nggak bisa. Saya pernah menangani kasus, ya saya sampai ke Cina, Beijing, meminta sekitar 12 sampai 13 orang diperiksa gitu ya. Awalnya mereka oke, welcome gitu kan, tapi kita pulang nggak bisa juga kita meriksa gitu. Apalagi ya ketika memang perusahaan ini adalah perusahaannya pemerintah, kan kita tahu bahwa ini BUMN Cina. Jadi bagi saya akan sangat sulit ya. Tetapi makanya apalagi sekarang ini kan kita tidak ada whistleblower nih. Ini nggak ada whistleblower. Yang berani teriak soal ini. Yang berani teriak. Pak Antoni kan whistleblower. Tapi bukan dari dalam, dari luar. Nah, kan kita lihat saksi itu melihat, mendengar, mengalami. Kayak tadi sebenarnya simptom-simptom ini disampaikan kayak Pak Said dulu mengatakan periksa ini, periksa ini. Penyidik pasti melakukan. Ya, kalau ada investigasi. Ya kan, kalau nggak ada seperti kata Bang Semar, ya kan kita bermain di ruang hampa. Ya kan, kalau penyidik sudah diberikan senjata,
Ya, itu maka apa yang disampaikan oleh Pak Said Didu itu pasti akan dilakukan. Artinya kita bicara idealnya. Ya. Saya ingin tanya, Anda punya pengalaman di KPK, ya. Anda punya banyak teman hingga saat ini di KPK, Anda tahu konstruksi kasus ini, ya. Walaupun masih dalam tahap awal. Anda tahu siapa pimpinannya, Anda tahu siapa di middle-nya. Berdasarkan intuisi Anda, akankah KPK bergerak menyelidiki kasus ini? KPK akan bergerak menyelidiki, tapi terkait dengan rentang kendali yang bisa mereka lakukan. Seperti misalnya pertama, mungkin pengadaan lahannya kah? Pengadaan keretanya kah? Ya, kemudian pembangunan markup terkait dengan stasiunnya kah? Nah, tetapi kan istilahnya tidak akan menyentuh intellectual dader-nya. Belum, masih panjang. Karena itu apakah akan menyentuh? Belum tentu. Belum tentu. Kita lihat dari episode berikutnya. Jangan sekarang, ya kan? Terima kasih. Silakan, Bung Ubed. Saya kira pertama saya menarik beberapa poin penting ya, bahwa kasus ini ada indikasi permufakatan jahat. Satu. Yang kedua, perkara ini juga ada indikasi markup. Yang ketiga, ada indikasi mismanagement di situ. Termasuk misalnya ternyata ada pembangunan ulang yang pancang misalnya. Kenapa itu terjadi? Dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, karena ini sudah menjadi public issue, maka narasi ayo dong lapor ke KPK itu menjadi tidak perlu sebetulnya. Karena KPK digaji oleh negara, digaji oleh pajak rakyat untuk melakukan apa yang disebut dengan proactive investigation itu. Jadi KPK sebetulnya ini melihat situasi ini, tinggal bagaimana kemudian KPK memiliki goodwill untuk kepentingan bangsa ini. Nah, saya kira kita mesti melihat persoalan ini dalam konteks kepentingan bangsa dan negara gitu. Bahwa negara, rakyat itu membutuhkan situasi ini atau problem ini menjadi clear. Maka KPK menjadi sangat penting posisinya. Nah, saya kira itu. Kemudian kalau soal bangga-bangga itu udah nggak penting lagi lah gitu ya. Sekarang udah zamannya bukan bangga-bangga. Karena terlalu bahaya juga. Dulu kita pernah punya proyek sekian banyak mercusuar. Zaman era Orde Lama, Orde Baru. Tapi berujung inflasi sampai 600% dan kemudian rezimnya tumbang. Jadi menurut saya sudahlah itu tidak perlu dimunculkan. Karena era sekarang lebih pada kualitas. Bukan mercusuar begitu. Buat apa mercusuar dibangun sementara rakyat menderita? Buat apa mercusuar dibangun sementara 9,9 juta generasi Z nganggur? Saya kira itu nggak ada artinya. Oke, baik. Terima kasih. Sama seperti Oke tadi. Silakan, Bung Peter. Saya berpandangan kalau pemerintah ini nggak boleh terbelenggu dengan masa lalu. Ya, permasalahan yang kita ulas, kita bahas pada malam ini itu harus bisa diselesaikan agar supaya dia tidak membebani pemerintah saat ini. Yang tentunya pemerintah saat ini kan cita-citanya atau programnya begitu besar. Dan oleh karena itu pertanyaan-pertanyaan, indikasi-indikasi yang sudah kita bahas tadi, menurut saya selayaknya itu harus dituntaskan. Dan pemerintah, kita berharap pemerintah mendukung untuk menuntaskan hal itu. Saya kira itu yang poin penting dari pembicaraan kita malam ini. Baik. Terakhir, Bung Said, silakan. Pertama, saya ingin menggunakan kesempatan ini meluruskan, jangan mencampur adukan tentang infrastruktur, subsidi dan lain-lain. Infrastruktur ada 3 jenis, infrastruktur dasar, infrastruktur publik, dan infrastruktur komersial. Dasar itu jalan desa, irigasi, itu tidak pernah dituntut untung. Infrastruktur publik, jalan umum apa segala, itu tidak pernah diuntung-untung. Ada namanya, dan itu ada subsidi di situ. Tapi infrastruktur komersial memang komersial. Sudah kelayakan. Ini komersial, jadi jangan pernah dicampur aduk. Yang kedua, ini muncul ide, dan menurut saya ini jebakan, bisa terjadi jebakan kepada Presiden Prabowo yang menyatakan Cina, Pak Luhut menyatakan Cina mau meresekstrak kalau diperpanjang sampai ke Surabaya, itu kan? Apa jebakannya adalah ini, satu,
masa kita sudah tahu mahal kita lanjutkan lagi. Dan kalau dilanjutkan tidak mungkin harganya turun. Kenapa? Kalau harganya turun, semua yang terlibat sebelumnya salah dan masuk penjara. Itu jebakan kepada Prabowo. Untuk yang melanjutkan kedua, sampai ke Surabaya. Ya, sampai Surabaya. Oke. Yang kedua, jebakan kedua, akhirnya Presiden Prabowo seakan-akan melegitimasi bahwa proyek sebelumnya itu tidak ada yang salah. Itu memasang badan Prabowo menutupi kesalahan lama. Jadi hati-hati jebakan ini. Kalau mau membangun sampai Surabaya mulai dari nol, jangan dikaitkan dengan Bandung, Jakarta. Iya, karena rutenya aneh tuh ke Bandung. Selain rutenya, komposisi biayanya harus kalau lelang balik. Jadi hati-hati jebakan ini. Jadi ide ini hati-hati. Ya, hati-hati jebakan ini. Jadi saya mengingatkan ide seakan-akan ini lagi dilemparkan terus sih. Bahwa Cina sudah bersedia merestrak dan ini selesai kalau diperpanjang sampai Surabaya. Itu jebakan. Itu jebakan, nggak boleh sama sekali. Nah, yang ini juga saya ulangi lagi, ini ada juga jebakan dan saya lihat ini mulai ini kan menyatakan ini B2B. Apa maksudnya kalau B2B? Maka pemerintah tidak bertanggung jawab terhadap kerusakan. Jadi itu padahal itu jelas G2B. Jadi itu juga narasi-narasi yang sedang dikembangkan. Nah, terakhir kebanggaan. Kebanggaan itu kita pernah bangga waktu tahun 70-an Pak Harto menekan Palapa. Sehingga kita nonton TV semua, itu kebanggaan karena seluruh rakyat menikmati. Itu Palapa. Yang kedua, pada saat 50 tahun Indonesia Merdeka kita menerbangkan pesawat N250 yang kita buat. Itu namanya kebanggaan. Bukan kebanggaan, jangan lanjutkan lagi kebanggaan mobil SMK. Terus muncul WOS. Jadi itu, nah kebanggaan itu buatan sendiri terus di mata seluruh bangsa Indonesia. Itu kebanggaan. Jadi boleh kita bangga, tapi hasil kita gitu dah. Nah itu sekali lagi jangan pakai gaya bangga dengan mobil SMK. Oke, baik. Karena tadi baru sebentar saya berikan kesempatan. Bung Semar, silakan. Ya, di closing statement ini dari 2,5 jam ya hampir kita diskusi. Ini kan bermula dari Pak Purbaya tadi saya bilang bahwa tidak mau pakai APBN, dijawab sama Opung Luhut, kita tidak minta APBN. Jadi sudah direspon sebenarnya. Dan sampai detik ini kalau kita update informasi belum ada satupun kebijakan atau arahan dari Presiden Prabowo terkait soal ini. Jadi apa yang disampaikan tadi menurut saya terlalu laju juga bahwa ini akan ditanggung oleh negara, masyarakat akan dirugikan. Belum pada titik itu keputusan pemerintah terkait dengan persoalan WUS ini. Jadi yang didiskusikan itu orang masih batas tengah, teman-teman sudah sampai batas akhir. Nah maksud saya agak sabar dikit, ditunggu apa kebijakannya dan juga misalnya ada restrukturisasi, ada soal kesepakatan ulang, apakah memang tim lobby kita, negosiasi kita itu mampu maksudnya supaya mungkin mengedepankan saja bisa hilang gitu. Ya. 4 triliun sebulan plus 2 triliun bunganya bisa saja hilang gitu bahwa ya. Ini kan memang belum pada titik itu. Kasus korupsi KPK juga sudah merespon. Kalau ditanya soal KPK pada hari ini sudah merespon melalui juru bicaranya bahwa memang supaya kita produktif juga Bang. Saya mohon maaf, saya harus challenge Abang juga. Pernah ada yang seperti itu? Utang sekian triliun tiba-tiba hilang? Ya kan saya tidak bilang bahwa itu akan pada kesepakatan itu, tapi mungkin saja. Mungkin ya, mungkin kan kita punya yang memang ingin dilakukan oleh pemerintah data kita untuk tidak juga merugikan banyak bangsa ini pasti akan dilakukan dalam situasi kondisi sekarang ini. Dan itu kan belum pada titik itu, Aiman. Sedang berproses semuanya dan ditunggu. Jangan juga akhirnya kita sudah lari ke depan sedangkan bola ini masih ada di tengah gitu. Jadi kalau misalnya ditanya KPK sudah merespon juga bahwa dia akan menindaklanjuti. Tapi kalau ada masyarakat yang memang punya informasi silakan sampaikan ke kita, membantu kita. Nah semuanya kan juga sudah merespon dengan baik. Opung Luhut sudah merespon dengan baik, pemerintah sudah merespon dengan baik. AHY sudah sampaikan bahwa menunggu arahan dari Presiden terkait dengan skema apa yang dilakukan. Jadi menurut saya semua ada waktunya berproses dan jika memang itu ada indikasi korupsi, pada titik ini saya setuju siapapun yang terlibat tindak pidana korupsi harus kita kejar untuk dipidanakan dan bertanggung jawab. Kan begitu saja. Kan begitu loh. Itu poinnya gitu loh. Jadi jangan terlalu jauh. Dan saya setuju harus dicari dulu pinggir ya. Baru lari ke tengah ya. Tapi tetap saja dibutuhkan
bagaimana kita memposisikan kasus supaya kasusnya antisipatif. Kalau kita tidak punya sikap antisipatif, ujungnya setelah kerugian baru kita kaget. Nggak bisa begitu. Harus ada punya sikap antisipatif. Saya katakan sama Anda, dalam dunia yang demikian maju lewat IT, segala sesuatu itu harus antisipatif agar kita tidak terperosok pada kesalahan-kesalahan berulang-ulang kayak gini. Atau mau diteruskan lagi sampai Surabaya? Nah, kalau sampai Surabaya saya agak beda. Karena saya sudah tahu sebelumnya, Cina memang merancang bahkan bukan sampai Surabaya, sampai Banyuwangi. Sudah muncul sesungguhnya dalam perdebatan itu. Jadi dan itu akan lebih merugikan dong. No, belum tentu. Karena bisa jadi kerugian-kerugian ini ini pandangan saya, pandangan saya. Saya mau mengatakan begini. Sekitar beberapa bulan lalu saya baca di media Cina bahwa sebenarnya Jakarta Bandung itu akan berlanjut bahkan sampai Banyuwangi. Itu media Cina. Nah, mereka menghitung sesungguhnya bagaimana beban-beban yang terjadi padanya namanya Jakarta Bandung dibagi rata ke sana semua. Bisa jadi begitu cara berpikir. Tapi sebentar. Tapi kalau kemudian baru kejadian kita sudah mikir, wah bisa dong, mesti begini dulu. Nggak bisa begitu. Pola pikir kebijakan publik itu pola pikir yang sesungguhnya antisipatif. Nah, antisipatif itu adalah meminimalkan beban pada masyarakat. Disitulah yang disebut dengan kepemimpinan adalah aset, bukan beban. Gitu logikanya. Kalau pemimpin itu beban, dia selalu akan menimbulkan kerugian pada masyarakat. Ya. Dan apa yang kita bahas hari ini justru menjadi modal ketika nanti ingin membangun sampai Surabaya, maka ada hutang yang harus dibayar. Nah, di situ kemudian buka-bukaan. Menurut saya karena saya bacanya di media Cina nih ya, saya bacanya di media Cina. Menurut saya, kalaupun dia terusin sampai dengan Banyuwangi, gagas saya ketika saya ketemu sama Dedek Yusuf, kenapa lo nggak kerjain dari Merak sampai Bandung dengan Banyuwangi, lintas selatan? Itu Dedek Yusuf sebagai wapres. Saya bilang, lo ketemu dengan beberapa gubernur kok. Ngapain lo mesti makan begitu? Itu gagas saya. Dan itu saya tulis dalam buku saya. Bagaimana sesungguhnya ketika kita ingin ngebedah dari Merak sampai dengan Banyuwangi, itu jauh lebih hebat. Lewat jalur selatan tuh? Iya, pantai selatan semuanya. Hebat dong berpikirnya begitu. Artinya kita jahit Jawa di selatan. Sama seperti kita ngejahit bagaimana Kalimantan dan Sulawesi. Ini kan soal bagaimana kebijakan publik yang mengantisipasi dengan cara meminimalkan kerugian pada masyarakat dan pemimpin tampil. Saya adalah aset bagi masyarakat. Saya adalah aset bagi bangsanya. Begitu mikirnya mestinya. Tapi bentar, saya mau tanya juga, saya harus challenge juga. Kalau tadi kata Yoke, bagus juga. Kan nggak semua bisa dinikmatin oleh semua masyarakat. Yoke nggak bisa nikmatin, yang lain nggak bisa nikmatin. Kebijakan publik, mahal misalnya. Semua kebijakan publik pasti ada yang tidak tercover. Pasti. Persoalan pokoknya lebih banyak yang tidak tercover atau lebih banyak yang tercover. Itu mikirnya. Jadi kalau sekarang, tadi kan udah saya bilang duluan, Jakarta Bandung lewat WUS itu lebih banyak yang tidak tercover. Kan udah saya bilang kelompok elit yang menikmati. Dalam studi banding harga hanya orang kaya yang bisa naik WUS. Apalagi ke Banyuwangi, ke Surabaya. Oh, belum tentu. Belum tentu. Hitung-hitungannya lain lagi. Itu yang saya bilang tadi. Bagaimana mengantisipasi. Begini, sekali lagi. Salah satu kasus tadi dibanding sama Anthony soal Beijing, Shanghai, Guangzhou. Hangzhou posisinya. Saya bilang, pada konstruksi sekarang Beijing, Shanghai saja, Cina sudah mampu meningkatkan kecepatannya dari rata-rata 300 km per jam menjadi sekitar 600 sampai dengan 750 km per jam. Gila, luar biasa. Salah satu bukti betapa Cina meningkatkan teknologi. Persoalan besarnya menjadi sampai seberapa jauh kecepatan itu, kan jadi begini. Teknologi yang sudah saya temukan, mesti saya jual ke negara lain kan? Kan begitu logikanya. Nah, salah satu yang paling enak dia jual, yang paling Indonesia. Kenapa? Indonesia paling enak dibejak-bejak. Itu persoalan besarnya. Kenapa enak dibejak-bejak? Mental pejabatnya. Itu problemnya. Mental pejabat itu mental tempe. Tapi proteinnya tinggi, bagus. Iya, proteinnya dalam GMO ya. Dalam pengertian protein masuk ke kantong loh. Ke pejabat maksudnya? Iya. Akhirnya sesungguhnya sekali lagi, sepanjang pemerintahan ini tidak begini. Dalam kasus kereta api cepat sebagai penutup dari saya adalah bukti perencanaan yang didasarkan atas subjektivitas penguasa rata-rata tidak beres. Ulang ya. Rata-rata program-program yang didasarkan atas subjektivitas penguasa rata-rata tidak beres. Kenapa? Karena tidak didasarkan atas knowledge based policy. Karena tidak didasarkan atas database policy. Subjektivitas penguasa misalnya apa? Kereta api WUS.
Apa subjektivitasnya? Loh, kenapa dia pindahin? Studinya dari Jepang gimana? Ke Cina. Oh iya. Itu subjektivitas. Subjektivitas dong. Awalnya kan bukan subjektif, awalnya objektif karena tidak melibatkan APBN. Nah, ketika dia pindahkan itu kan subjektifnya. Kan yang saya persoalkan itu pindahnya di situ. Kan pindahnya objektif dong, nggak melibatkan APBN ya. Saya pilih yang tidak melibatkan APBN. Pindah maksud gua dari Jepang ke Cina. Karena tidak melibatkan APBN Cina waktu itu. Ya, di situ kan akhirnya dalam perjalanan akhirnya belok. Itu kan masalah berikutnya kenapa lu tidak antisipasi logikanya begitu gitu. Oke. Nah, itu artinya dalam kerangka sistem besar kalau pakai istilah Boni nih, dalam kerangka besar. Negara ini butuh pemikir-pemikir yang bisa melihat ke depan yang diterjemahkan dalam jangka pendek. Itu artinya nggak mungkin lo cuma sekedar bikin tidak masuk RPJMN tiba-tiba keluar Perpres. Nggak masuk dalam RPJMN tiba-tiba keluar Perpres. Maksudnya Anda mengatakan sen kanan belok kiri? Ya bisa jadi begitu. Artinya lagi-lagi saya ingin mengatakan bangsa ini perlu melakukan yang namanya reboot. Di-reboot lagi nih. Karena ada yang salah dalam sistem. Ada yang salah dalam sistem perencanaan, ada yang salah dalam sistem pelaksanaan, ada yang salah dalam sistem pembiayaan, ada yang salah dalam sistem pengawasan, ada yang salah dalam kerangka berpikir panjang ke depan. Semuanya berpikir jangka pendek. Jangka pendek. Kenapa? Karena mau berkuasa. Ujungnya soal tahta, ujungnya soal harta. Nggak lebih, nggak kurang dari situ. Nah, ini bukti bahwa kerjaan kita selama sekian puluh tahun ada yang salah. Saya kira begitu. Terima kasih. Oke. Sedikit lagi tambahan. Sedikit aja, silakan. Nggak ada, cuma memang saya pikir apa yang didiskusikan ini kan kalau bicara soal WUS itu sudah lama ya, 2016, 2017 mulai dibangun, 2023 akhirnya operasi. Harusnya memang gaduhnya sejak dulu ya, dan sekarang distimulus oleh Pak Menkyu ya kita tunggu gitu loh, apakah memang ada titik tengah supaya kita memang masyarakat tidak dirugikan soal WUS ini, dan masih ada ruang itu. Saya masih punya keyakinan ada ruang itu. Jadi jangan tergesa-gesa juga mengambil kesimpulan bahwa ini akan mengambil APBN begitu besar sehingga merugikan rakyat banyak dan lain sebagainya. Kita tunggu prosesnya dan kita akan berdiskusi lagi di Rakyat Bersuara nanti. Oke, baik. Terima kasih. Kemajuan moda transportasi patut diapresiasi, namun jika lilitan utang hingga puluhan tahun ke depan menjadi beban, untuk apa dipaksakan? Terlebih jika negara merugi setiap tahunnya triliunan dan praktiknya ada indikasi korupsi. Bagaimana pemerintah menyelesaikan kasus sengkarut WUS ini? Kita tunggu langkah KPK ke depan jika ada. Saya Aiman Wicaksono, salam.